Selamat pagi kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya dengan Muhammad Fakih Badiul Halim dengan NPM 2210647. Dimana pada video kali ini saya akan membahas tentang deret Taylor dan analisis skalar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, sebenarnya untuk apa aja sih fungsi keterkaitan materi ini? Yang pertama ada biologi, rekayasa engineering, komputer, fisika, kimia, ekonomi, dan semua itu bermuara kepada model matematika. Pengertian metode numerik. Apa itu metode numerik? Ya, dimana metode itu adalah cara, numerik itu adalah angka, maka gabungan di antara keduanya yaitu adalah metode numerik, yaitu adalah cara berhitung dengan menggunakan angka. Angka yang diformulasikan persoalan matematika. Kemudian peranan komputer dalam metode numerik. Langkah-langkah metode numerik diformulasikan menjadi program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman seperti Pascal, Fortran, C, C++, Basic, dan juga pada mata kuliah sebelumnya, pada mata kuliah kita juga telah mempelajari, yaitu ada Python, itu juga menggunakan dari metode numerik itu tersebut dalam pemrograman menjalankannya. Terdapat banyak program aplikasi komersial yang dapat digunakan seperti MATLAB, MATCAD, Maple, Matematika, Eureka, dan juga program yang saat ini sedang digencar-gencarkan oleh para pemerintah dan lain-lainnya, yaitu adalah AI. Yang dimana di dalamnya juga kita yaitu menggunakan metode numerik. Kemudian kita masuk ke dalam materi, yaitu deret Taylor. Definisi: andai kata F dan semua turunan F aksen, F double aksen, F triple aksen meneruskan di dalam AB, misalkan A 0E dalam kurang A B, maka nilai-nilai X di sekitar 0 dan X epsilon AB Fx dapat diperluas diekspansi ke dalam deret Taylor. Fx sama dengan Fx0 sama plus X min X0 per 1 faktorial F aksen X0 plus X min X0 pangkat 2 per 2 faktorial F double aksen X0 plus titik-titik plus X min X0 pangkat M per M faktorial Fm Sn dan seterusnya. Jika X min X0 sama dengan H, maka Fx sama dengan F dalam kurung X0 plus H per 1 faktorial F aksen X0 plus H2 min 2 faktorial F double aksen X0 plus titik plus H per M plus H per M faktorial Fm X0 plus titik dan seterusnya. Di sini pada contoh pertama, yaitu kita memiliki hampiri fungsi Fx sama dengan sin dalam kurung X ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 1. Penyelesaiannya yaitu adalah pertama adalah F dalam kurung X sama dengan sin dalam kurung X, F aksen sama dengan dalam kurung X sama dengan cos dalam kurung F double aksen dalam kurung X sama dengan min sin X, F triple aksen sama dalam kurung X sama dengan min cos X F 4X sama dengan sin X dan seterusnya. Maka Fx sama dengan sin X sama dengan sin 1 plus H cos 1 plus H pangkat 2 per 2 sin 1 plus H pangkat 3 per 6 cos 1 plus H 4 2 per 24 sin 1 plus dan seterusnya. Yang dimana Fx sama dengan 0,8415 ditambah 0,54 0,3H 0,3H dikurang 0,4208 H pangkat 2 dikurang 0,0901 H pangkat 3 ditambah 0,0351 pangkat dan seterusnya. Kasus khusus dalam bilangan fungsi diperluas di sekitar X0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin, merupakan deret Taylor yang baku. Contoh kedua yaitu adalah Fx sama dengan sin X, di mana X0 sama dengan 0. Penyelesaiannya Fx sama dengan sin X sama dengan sin 0
0 plus H cos dalam kurung 0 min H pangkat 2 per 2 sin 0 sama dengan H pangkat 3 per 6 cos dalam kurung 0. Fx sama dengan sin X sama dengan X min X 3X per 6 plus X pangkat 5 per 120. Contoh ketiga yaitu adalah F dalam kurung X sama dengan E pangkat X, di mana X sama dengan 0. Penyelesaiannya itu adalah Fx sama dengan E pangkat X sama dengan pangkat 0 plus X min 0 per 1 faktorial E pangkat 0 plus X min 0 pangkat 2 per 2 faktorial E 0 plus X min 0 pangkat 3 per 3 faktorial plus X min 0 pangkat 4 per 4 faktorial E pangkat 0 dan seterusnya. Yang dimana Fx sama dengan Ex sama dengan 1 plus 3 plus X pangkat 2 per 2 faktorial pangkat 0 plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X4 per 4 faktorial dan seterusnya. Karena suku-suku deret Taylor tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis, deretan Taylor dipotong sampai suku orde tertentu. Deret Taylor dipotong sampai orde ke n dinamakan deret Taylor terpotong yang dinyatakan. Fx sama dengan Ex0 plus X0 per 1 faktorial F aksen X0 plus X plus min X0 kuadrat per 2 faktorial F aksen X0 plus titik plus X1 X0 per N faktorial Fn X0 plus Rn X. Rn dalam kurung X sama dengan X min X0 kuadrat plus N plus 1 Fn plus 1 C X0 C disebut galat sisa residu. Dengan demikian, deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke N dapat ditulis dengan F dalam kurung X sama dengan Pn dalam kurung X plus Rn dalam kurung X. Ya, dimana Pn dalam kurung X sama dengan N sigma K plus, sama dengan 1 X min X0 K per K faktorial. Fk sama dalam kurung X0 Rn dalam kurung X sama dengan X min X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. F pangkat N plus 1 dalam kurung C. Dan kemudian untuk contoh keempat yaitu adalah Fx sama dengan sin X X0 sama dengan 1 untuk deret Taylor orde ke N. Penyelesaiannya yaitu adalah P4 dalam kurung X sama dengan sin dalam kurung 1 plus X min 1 per 1 faktorial cos dalam kurung 1 plus X min 1 pangkat 2 per 2 faktorial sin dalam kurung 1 min X min 1 pangkat 3 per 3 faktorial cos dalam kurung 1 plus X min 1 dalam pangkat 4 per 4 faktorial sin dalam kurung 1. Yaitu di sini kita mendapatkan galatnya yaitu sama dengan R4 dalam kurung X sama dengan X min 1 pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 faktorial F pangkat 4 plus 1 dalam kurung C sama dengan X min 1 per pangkat 5 sama dengan 5 faktorial cos sama C. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu adalah analisis galat. Galat berasosiasi dengan beberapa dekat solusi, hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Kita harus memahami dua hal, yaitu yang pertama bagaimana menghitung galat, dan yang kedua bagaimana galat itu timbul. Di sini, misalkan A hampiran adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati, maka epsilon sama dengan A sejati plus A hampiran disebut galat. Pada contoh kelima yaitu adalah A sama dengan 10,5 A sama dengan 10,45 epsilon, di mana epsilon sama dengan 10,45 dikurang 10,5 sama dengan min 0,05.
galat mutlaknya itu adalah epsilon sama dengan A sejati kurang A hampiran. Galat relatifnya itu adalah epsilon R sama dengan epsilon per A kali 100%. Galat relatifnya hampiran yaitu adalah epsilon RA sama dengan epsilon per A hampiran kali 100%. Kesalahan galat. Dalam penerapan dunia nyata, tentu saja nilai sebenarnya tidak diketahui. Sebelumnya, alternatifnya adalah dengan mengambil nilai taksiran, aproksimasi, yaitu adalah epsilon A sama dengan galat aproksimasi per aproksimasi kali 100%. Untuk menghitung aproksimasi yang lebih baik, galat sering ditaksir dengan telisik aproksimasi sekarang dan sebelumnya. Epsilon A sama dengan aproksimasi sekarang kurang sebelumnya per aproksimasi sekarang kali 100%. Contoh 6 yaitu diketahui A sama dengan 10 per 3 A hampiran sama dengan 3,333. Hitung yang pertama yaitu galat, yang B kedua adalah galat mutlak, yang C adalah galat relatif, dan yang D adalah galat hampiran. Penyelesaiannya itu adalah yang pertama, galatnya yaitu adalah epsilon sama dengan A sejati dikurang A hampiran, yaitu sama dengan 10 per 3 dikurang 3,33, di mana di sini mendapatkan 10.000 per 3.000 dikurang 9.999 per 3.000, yang dimana mendapatkan 1 per 3.000, yang mendapatkan hasil akhirnya yaitu adalah 0,000333, yang dimana B galat mutlak yaitu adalah sama dengan A sejati dikurang A hampiran sama dengan 10 per 3 dikurang 3,33 sama dengan 0,00333. Ya, dan C galat relatifnya hampiran yaitu adalah epsilon RA sama dengan epsilon per A hampiran kali 100% yaitu sama dengan 0,00333 per 3,33 kali 100% per 1999. Galat relatif yaitu adalah epsilon R sama dengan epsilon per A sejati kali 100% sama dengan 0,000333 per 10,3 kali 100% per 0,01%. Sumber utama galat numerik yaitu adalah yang pertama ada galat pemotong, ada galat pembulatan. Penyebab terjadinya galat yaitu adalah secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik, yaitu yang pertama adalah galat pemotong, subtraction error, dan yang kedua adalah galat pembulatan, round of error. Ada sumber galat lain, yaitu adalah yang pertama galat eksperimental, dan galat kedua adalah pemrograman. Macam-macam kesalahan galat. 1. Galat pemotong, subtraction error. Kesalahan ini menjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematika yang benar. Galat ini timbul akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan tergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran sehingga kadang-kadang disebut juga galat metode. Maka di sini F sama dalam kurung X sama dengan cos dalam kurung X sama dengan 1 min X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Di mana yang X pangkat 2 per 2 faktorial hingga X 6 per 6 faktorial itu adalah merupakan nilai hampiran. Ini merupakan nilai hampiran, dan X pangkat 8 per 8 faktorial hingga seterusnya ini merupakan adalah galat memotong. Kemudian misalkan turunan pertama fx1 sama dengan dihampiri dengan formula f dalam kurung x1 sama dengan f dalam kurung si plus 1 fxi di mana per h di mana h adalah lembar absis xi plus 1, yaitu contoh 6, hampiri fungsi cos x dengan bantuan deret Taylor di sekitar x sama dengan 0. Dengan penyelesaiannya itu adalah f dalam kurung x sama dengan cos dalam kurung x f aksen dalam kurung x sama dengan
min sin X, F double aksen dalam kurung X sama dengan min cos dalam kurung F pangkat 4 per X sama dengan sin X. Di sini rumus galat perpotongan yaitu adalah Rn sama dengan dalam kurung X sama dengan X min X0 dalam kurung per N plus 1 per N plus 1 faktorial F pangkat N plus 1 sama dengan C. Deret pembulatan. Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Kedua, masalah timbul bisa komputasi numerik dikerjakan dengan komputer karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. 3, yaitu keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real, menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Pada contoh ketujuh ini 1/6 sama dengan 0,1666666, kalau 6 digit komputer hanya menuliskan 0,166667. Galat pembulatannya sama dengan adalah 1/6 kurang 0,166667 dikurang sama dengan min 0,666633. Kemudian kita masuk ke 3 yaitu adalah galat total. Yang terakhir yaitu adalah galat akhir atau galat total. Pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Pada contoh ke-8 yaitu disajikan yaitu adalah cos dalam kurung 0,2 1 dan min 0,2 per 2 per 2 plus 0 dalam kurung 0,2 pangkat 4 per 24. Dan dimana disajikan yaitu adalah 0,98 0,00667. Di sini adalah yang merupakan ini tadi adalah merupakan galat pemotongan dan ini adalah merupakan galat pembulatannya. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Sampai berjumpa di next video.